Yongki. Oke, Mas Hasan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya baik-baik saja. Kalau Mas Yongki sendiri? Alhamdulillah, baik-baik Kang. Oh, gini loh Kang. Aku lagi resah Kang, tentang mau baca berita di internet. Ada kasus ini anak di Sidoarjo mengusir orang tuanya karena dianggap orang tuanya cerewet. Wah, sangat miris sekali. Bahkan ini ada lagi Kang. Di Jember ini ada lagi seorang anak yang tega menuntut orang tuanya di pengadilan. Perkara apa coba? Perkara warisan. Ini sangat miris sekali toh ini. Ayo, bisa loh Mas. Nah, makanya itu anak sekarang ini gimana ya? Kok tega begitu menelantarkan kedua orang tuanya gitu loh. Sebegitu pentingkah warisan? Nah, sampai-sampai melupakan apa yang dimaksud dengan birrul walidain. Lah gitu loh Mas. Saya sangat resah lagi. Mungkin PR kita mungkin ya, dari situ. Ya itulah mungkin ya di kita ini di pemuda-pemuda ini mungkin ya harus butuh selain juga pengalaman juga akhlak yang ditinggikan. Nah, maka dari itu Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini mumpung menjelang buka ya. Saya lihat serius tadi membicarakan apa? Ini Pak Ois, kan era-era sekarang marak sekali. Seorang anak menelantarkan orang tuanya, menundung orang tuanya keluar dari rumah. Iya. Karena soal warisan, mungkin karena orang tuanya sendiri cerewet. Benar. Bahkan begini Mas Yongki, bahwa menurut penelitian saat ini 78% dari anak yang sudah bekerja ini lebih memilih ngontrak berpisah dari orang tuanya daripada dia merawat orang tuanya itu. Aku lebih bebas mengontrak, terlepas dari semua kecerewetan daripada orang tua yang suka mengatur, menuntut macam-macam. Nah, mental seperti inilah yang perlu kita luruskan. Apalagi panjenengan semuanya ini adalah kader dakwah yang terus menjalankan tugas kampus dakwah dan peradaban di masa depan. Amin. Nah, perlu kita ingatkan informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Wahai sahabat, maukah aku beritahu satu dosa besar di akhir zaman? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, maukah aku beritahu dosa besar di akhir zaman? Diulang sampai 3 kali. Apa wahai Nabi? Al-isyraku billah, mensekutukan Allah, dan durhaka kepada orang tua, menelantarkan orang tuanya. Bahkan ini ada satu berita viral dari Kabupaten Malang. Ibu Tarmini usia 63 tahun ini memiliki 3 orang anak. Ketika orang anak tidak mau mengasuhnya di usia senjanya, tidak mau mengasuh Ibu Tarmini tadi. Nah, ketika anaknya ini sepakat untuk tanda tangan di atas materai, mengirim ibunya ke Gria Lansia. Gria Lansia itu apa? Panti jompo. Dengan alasan sibuk bekerja, sibuk dengan bisnisnya. Menjerit hati orang tua. Rasulullah menyampaikan hal itu juga menangis dia dan sahabat. Seolah-olah Nabi merasakan bagaimana penderitaan orang tua saat ini yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Mereka mulai kecil dibesarkan, dikuliahkan. Ketika orang tuanya sudah lemah, sudah pensiun, mereka mengontrak. Boleh kita ini misalnya punya anak 3 gitu ya, punya anak 3, punya anak 5, pergi jauh dari Tulungagung ke Lampung, ke Palembang, boleh, karena masih ada anak yang merawat di Tulungagung. Nah, tapi anaknya cuma 2 misalnya, anaknya cuma 1 misalnya, anak tunggal misalnya, kemudian dia meninggalkan orang tua. Inilah yang disayangkan, bahwa generasi milenial saat ini harus kembali pada ajaran Nabi Muhammad SAW. Di mana ayat Al-Quran sudah jelas mengingatkan kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kewajiban pertama adalah
menyembah Allah, sholat. Kemudian kewajiban kedua adalah berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua ini sarana menuju Allah. Sarana ridho Allah. Ridallahu fi ridal walidain. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada di ridho kedua orang tua. Dan murka Allah juga ada pada murka daripada kedua orang tua tersebut. Begitu Mas Yongki dan Mas Hasan. Gini Pak Ois kan ya, saya tuh sempat berdiskusi dengan teman saya yang dari Canggale, terus Surabaya sendiri. Mereka menapaki temannya itu, bukan temannya sih, orang tua temannya curhat. Kayaknya anak muda sekarang itu semakin kerja semakin lupa terhadap orang tua. Iya. Menurut Pak Ois sendiri dari sembilan orang tua seperti itu gimana? Luar biasa. Jadi anak yang bekerja menurut ulama 10% dari gajinya, 10% dari income-nya minimal diberikan kepada orang tua. Walaupun orang tuanya kaya. Apalagi orang tuanya miskin, minimal berarti kalau dia mampu jangan hanya 10% dari income-nya, jangan hanya 10% dari gajinya. 15%, insya Allah. 20%, insya Allah. Apa yang kita sayangkan dari harta ini dibanding daripada kasih sayang kita kepada orang tua? Jadi ulama sepakat 10% dari gaji anak yang sudah bekerja itu diberikan kepada orang tua sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa syukur. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada manusia. Artinya kepada orang tua, kepada guru, dan kepada sesamanya. Nah, yang kedua, selain memberikan gaji 10% kepada orang tua, menurut ulama apa? Ulama menyatakan dalam satu hadis, menukil dalam satu hadis bahwa sedekah kita kepada orang tua semasa hidup, ya, 700 kali lipat lebih baik daripada orang sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Saya ulangi supaya paham. Sedekah anak kepada orang tua ketika orang tua itu masih apa? Masih hidup, itu lebih baik 700 kali lipat dibanding sedekah anak untuk orang tua tapi orang tuanya sudah meninggal. Mohon maaf, kita ini tradisi baik sekali, tradisi tahlil, yasinan, ya, kemudian sedekah untuk orang tua sampai menyembelih sapi, itu baik. Akan tetapi sebetulnya lebih baik lagi tatkala orang tua itu hidup, itu disedekahkan gitu. Ada 3 yang perlu kita sampaikan kepada orang tua sebagai rasa bakti kita. 3 hal, minimal 3 hal itu. Yang pertama, memberikan makanan yang dia sukai. Apa kesukaan makanan orang tua? Kamu harus tahu. Bakso kalau bangga. Iya, bakso. Orang tuamu lebih sederhana, Tat. Sebenarnya tempe dah sekali. Mungkin kamu itu kurang mengawasi bagaimana masak tempe terus penting. Kurang follow up. Enggak, tapi kan makanan favorit yang saya maksud ini ya. Makanan yang dia sukai. Kalau buah apa yang disukai? Buah itu biasanya apel. Apel. Gitu. Kalau orang tua semangka. Ini harus dihafal. Selama semangka dan apel tidak membahayakan kesehatannya, kita suguhkan. Kita tawarkan buah yang lain. Kita tawarkan menu yang lain. Yang kedua, pakaian yang layak. Jangan sampai kita bekerja nanti sudah sukses, orang tua itu pakaian yang linting-linting, sobek-sobek, bolong-bolong, ya. Siap. Kopiahnya mangka, yoga ireng, yoga coklat. Semiran. Ya. Kemudian sarungi ngepir. Jangan sampai hal itu terjadi. Belikan pakaian, terutama Ramadan ini ketika menjelang Idul Fitri, belikan pakaian yang layak untuk ibu. Dahulu mana? Ibu atau ayah? Ibumu 3 kali. Ibumu baru Bapak. Dari bapakmu, ayahmu. Memberikan makanan kesukaan, memberikan pakaian yang layak, memberikan tempat tinggal yang representatif. Bayangkan sekarang ini anak itu menempatkan orang tua di belakang, kumuh.
banyak nyamuk, banyak kecoa. Sebetulnya orang tua itu disuruh memilih di tempat mana. Tapi memang tradisi Jawa itu orang tua itu di belakang kamarnya karena mangku anak gitu ya. Mangku iya, anak, iya, mangku. iya. Tapi walaupun di belakang mohonlah di fasilitas itu dilengkapi ya bener itu. Karena kalau orang tua itu di depan berarti anak itu manggul orang tua kayak kira kuat. Gak kira kuat sampai manggul orang tua. Sudah usia lanjut. Ya kalau tradisi Jawa memang kamarnya itu di belakang. Tapi mohon kamar belakang ini di make over gitu loh ya. Kamu ngerti make over? Apa make over itu? Make over ya direnovasi sebaik mungkin. Direnovasi sebaik mungkin ya, ada kamar mandinya, ada sofanya, ada spring bednya, ada suguhan buah-buahnya, kulkas dan sebagainya. Begitu saya kira mari kita koreksi diri sendiri. Apakah kita sudah berbakti kepada orang tua? Kalau orang tua sudah meninggal, kewajiban kita 3. Mendoakan, silaturahim kepada orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Nah, dan yang ketiga, meneruskan wasiatnya, melaksanakan wasiatnya. 3 hal ini adalah bakti kita kepada orang tua tatkala mereka sudah meninggal. Saya kira cukup. Semoga kalian sukses karena doa orang tua. Amin, amin, amin. Hasan juga sukses karena doa orang tua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.